Assalamualaikum, saya Intan Nuraini dari MN21D. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya Intan Nuraini untuk menjelaskan sedikit tentang Lean Manufacturing konsep dalam mata kuliah akuntansi manajemen. Yang pertama, ada pengertian dari Lean Manufacturing. Lean Manufacturing adalah proses produksi yang didasarkan pada ideologi memaksimalkan produktivitas sekaligus meminimalkan pemborosan dalam operasi manufaktur. Prinsip Lean melihat pemborosan adalah segala sesuatu yang tidak menambah nilai yang dibayar oleh pelanggan. Manfaat Lean Manufacturing mencakup pengurangan waktu tunggu dan biaya operasi serta peningkatan kualitas produk. Proses ini juga dikenal sebagai produksi ramping. Metodologi ini didasarkan pada prinsip-prinsip manufaktur tertentu yang telah mempengaruhi sistem produksi di seluruh dunia serta industri lain termasuk perawatan kesehatan perangkat lunak dan berbagai industri jasa. Adapun tujuan konsep Lean Manufacturing yang pertama, meningkatkan atau mengurangi pemborosan, meningkatkan kualitas, mengurangi waktu tunggu, meminimalkan pengeluaran yang tidak perlu. Adapun prinsip dari dasar Lean Manufacturing yang pertama, mengidentifikasi nilai dari suatu produk yang didasarkan dari sudut konsumen, yaitu produk terbaik dengan harga yang bersaing dan servis yang tepat waktu. Yang kedua, mengidentifikasi dan memetakan sistem nilai tersebut, value stream mapping untuk setiap produk. Yang ketiga, mengorganisasikan pesanan material, informasi, dan dalam suatu alur yang baik dan efisien selama menggunakan full system. Adapun jenis dari waste, yang pertama yaitu defect atau cacat, waiting atau menunggu, persediaan yang tidak perlu, proses yang tidak tepat, gerakan yang tidak perlu, transportasi kelebihan produk. Adapun jenis-jenis aktivitas yang sering terjadi dalam proses produksi, yang pertama ada value adding activity, yaitu aktivitas yang menurut customer mampu memberikan nilai tambah pada suatu produk atau jasa, sehingga customer rela membayar untuk aktivitas tersebut. Yang kedua, non-value adding activity merupakan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah pada suatu produk atau jasa di mata customer. Yang selanjutnya yaitu necessary non-value adding activity, yaitu aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah di mata customer tetapi dibutuhkan pada prosedur atau sistem operasi yang ada. Adapun sistem 5S adalah metodologi mengatur materi tempat kerja kita untuk akses yang lebih cepat dan pemeliharaan yang lebih baik. Sistem ini sangat penting untuk menghilangkan pemborosan yang dihasilkan oleh stasiun kerja yang buruk dan peralatan dalam kondisi yang buruk. Adapun 5S itu adalah antara lain seri atau urutan, hapus semua sistem yang tidak perlu untuk produksi kita saat ini, hanya menyisakan apa yang diperlukan, set on atau set in order, aturan item yang tersisa dan beri label yang sesuai, seiso atau bersinar, bersihkan dan periksa area kerja dan semua yang ada di dalamnya setiap hari. Seiketsu, standarisasi, tulis standar untuk langkah sort, set in order, dan sign di atas. Shitsuke atau sustain, terapkan standar yang telah ditetapkan untuk perusahaan dan jadikan itu kebiasaan untuk semua orang di organisasi. Plan, do, check, dan act atau PDCA adalah metode 4 langkah perbaikan berkelanjutan dalam proses produk. Metode tersebut antara lain adalah yang pertama ada plan atau rencana. Tentukan tujuan untuk suatu proses dan perubahan yang diperlukan untuk mencapainya. Do atau lakukan, terapkan perubahan. Cek atau periksa, mengevaluasi hasil dalam hal kinerja. Act atau bertindak, menstandarkan dan menstabilkan perubahan atau memulai siklus lagi tergantung pada hasilnya. Selanjutnya, adapun cara sukses dengan Lean Manufacturing konsep, yang pertama ada value stream mapping, adalah proses pemetaan yang berfungsi untuk mengidentifikasi aliran material dan informasi pada proses produksi dari bahan menjadi produk jadi. Proses activity mapping yaitu pemetaan keseluruhan aktivitas proses secara detail guna mengeliminasi waste. Fishbone diagram yaitu diagram yang menunjukkan hubungan di antara sebab dan akibat. Selanjutnya, menerapkan sistem Kanban atau full system
memungkinkan karyawan untuk menarik pekerjaan ke stasiun kerja atau ke padalean ketika mereka siap. Ini mencegah mudah atau membebani karyawan dan memungkinkan manajer dan karyawan untuk fokus pada tugas yang tepat pada waktu yang tepat tanpa usaha atau waktu yang terbuang atau gerakan yang berlebihan. Selanjutnya ada Gemba, berfungsi agar karyawan saling menghormati dan mampu menciptakan kerja tim yang baik. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.